Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen bikin video lanjutan soal PC Mini ITX yang sebelumnya udah gue rakit. Mungkin buat kalian yang belum sempat nonton soal mini PC yang ada di sebelah gue ini, kalian bisa cek link di deskripsi untuk nonton dulu kira-kira proses perakitannya seperti apa dan juga untuk performance-nya itu seperti apa. Karena untuk performance yang akan dibahas di video kali ini adalah mengenai upgrade-nya. Jadi untuk part kedua ini, gue akan mengupgrade mini PC yang udah sempet gue rakit. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu dulu kalau video ini kebetulan kali ini disponsori oleh AMD Ryzen Radeon. Jadi setelah gue rakit mini ITX PC ini, lalu AMD bilang, kenapa upgrading nggak sekalian full AMD aja? CPU-nya pakai AMD Ryzen, habis itu VGA card-nya diganti ke AMD Radeon. Tapi bukan cuma karena disponsorin aja, sebagai gantinya AMD juga mau bagi-bagi 20 eksklusif souvenir untuk kalian-kalian yang nonton video ini. Buat yang mau tahu caranya seperti apa, kalian bisa cek link di deskripsi, itu ada link Google Form. Kalian tinggal isi aja data diri kalian dan jawab pertanyaannya. Jadi kalian bisa simak di dalam Google Form itu cara-cara ikutannya seperti apa. Nanti akan ada 20 pemenang yang mendapatkan eksklusif merchandise atau souvenir dari AMD, seperti salah satunya adalah tumbler eksklusif ini, yang dimana ini memiliki sensor suhu. Lumayan nih, misalkan kalau misalkan kalian lagi mau pergi keluar terus mau ngecek suhu, kalian bisa pakai ini juga. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Sebelum gua membahas performance-nya, gua akan breakdown dulu ya. Sebelumnya gua menggunakan spesifikasi apa untuk mini PC yang gua rakit ini. Jadi untuk spesifikasinya sebelumnya itu menggunakan AMD Ryzen 3 3100 dengan motherboard ASRock B550 Phantom Gaming ITX AX. Habis itu casing yang digunakan ini adalah Fractal Design Note 202 dengan cooling Note 2 NHL9A. RAM-nya Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200. Habis itu untuk power supply-nya pakai power supply SFX pastinya. Ini dari Enermax Revolution. Dan untuk dayanya adalah 650W 80 plus gold. Habis itu untuk NVMe SSD-nya menggunakan GeForce Cardia Zero Z440 NVMe Gen 4 1TB. Dan sebelumnya GPU-nya menggunakan RTX 2080. Oke. Upgrade yang akan gua lakukan di sini adalah mengupgrade CPU-nya dan mengupgrade GPU-nya. Untuk CPU-nya yang gua upgrade itu mulai dari Ryzen 3 3100, habis itu gua akan ganti ke AMD Ryzen 9 5900X. Jadi memang ini kayaknya agak berlebihan kalau kita menggunakan mini PC seperti ini, tapi di dalamnya ada CPU 12 core. Habis itu untuk GPU-nya juga di-upgrade dari RTX 2080. Gua akan upgrade PC-nya ke Radeon RX 6800. Nah, untuk alasan upgrade-nya sendiri, ini gua kenapa upgrade-nya menggunakan 5900X, kenapa menggunakan 6800. Ini gue pengen aja gitu, ada sebuah mini PC atau mini ITX PC yang memang slim seperti ini, tapi di dalamnya itu ada CPU yang benar-benar powerful seperti Ryzen 9 5900X yang punya 12 core 24 thread. Abis itu juga tetap mengincar GPU yang sama-sama powerfulnya, yaitu Radeon RX 6800. Dan ini juga sebenarnya hitungannya udah upgrade jauh banget, karena Radeon RX 6800 ini kalau dicek lewat benchmark sintetik itu memang performanya udah jauh ngelewatin RTX 2080. Selanjutnya adalah mengenai proses upgrade-nya seperti apa jika kita menggunakan Fractal Design Note 202 ini. Sebenarnya sih untuk cara upgrade-nya ya simpel-simpel aja, kita tinggal bongkar casingnya, buka bagian atasnya, habis itu kita nggak langsung buka coolingnya, melainkan kita perlu membuka cover bagian bawah dari casing ini. Dikarenakan untuk cooling dari Note 2 NHL9A ini, dia bracketnya itu ada di bawah bautnya. Jadi memang mau nggak mau cover bagian bawah casingnya harus dibuka dulu, nggak lewat atas dibukanya. Setelah kita membuka bracket bagian bawahnya, ya kita tinggal copot coolingnya, habis itu kita tinggal pasang lagi CPU yang mau kita ganti. Semudah itu sih. Kalau misalkan VGA card itu caranya lebih mudah lagi, karena tinggal cabut aja dari PCIe risernya, habis itu tinggal ganti. Semudah itu. Nah, apakah casing serta cooling dari mini PC seperti ini sanggup untuk menjalankan CPU 12 core?
Sebenarnya ya nggak bisa dibungkiri ya, namanya CPU 12 core itu sebenarnya membutuhkan cooling yang jauh-jauh lebih capable lagi. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang unik dari AMD Ryzen 9 5900X di mana CPU ini sebenarnya bisa jalan adem banget dan bisa menggunakan cooling yang memang tipis atau air cooling yang biasa-biasa aja, asalkan dijalankan dengan voltase yang sangat-sangat rendah. Nah, uniknya, si AMD Ryzen 9 5900X ini dia bisa dijalankan pada voltase yang sangat rendah di angka 1 volt aja. Bahkan angka 1 volt itu sebenarnya bisa dijalankan untuk 4 GHz di 5900X ini. Maka dari itu, Gaptek.id di sini juga mencoba untuk melakukan teknik undervolting untuk AMD Ryzen 9 5900X-nya menggunakan AMD Ryzen Master. Di situ gua turunin untuk voltasenya atau V-core-nya menjadi 1 volt dan gue juga melakukan underclocking. Untuk underclockingnya gua di sini set clock speednya menjadi 3,7 GHz. Loh, kenapa nggak 4 GHz aja sekalian? Jadi setelah gua tes awal-awal pas jalan default itu memang CPU-nya udah mulai drop ke angka sekitar 3,6 GHz dan voltasenya itu udah naik turun, ada di 1 volt, kadang naik lagi dan itu memang suhunya udah lumayan tinggi. Tapi setelah gua tes menggunakan 1 volt di angka 3,7 GHz, itu suhunya benar-benar aman jika kita menggunakan PC atau casing yang benar-benar slim seperti Note 202 ini. Dan mendapatkan benefit 100 MHz lebih tinggi jika dijalanin default. Karena pas gua tes default, load all core-nya itu ternyata cuma ada di angka 3,6 GHz saja. Untuk GPU-nya juga sebenarnya kalian bisa undervolting melalui software Radeon-nya ya. Karena si software Radeon ini ternyata dia udah punya fitur auto undervolting. Jadi ketika GPU kalian itu dirasa voltasenya agak berlebihan dan menyebabkan panas yang berlebih, itu dia bisa auto diturunin sama software Radeon-nya. Jadi kalian nggak perlu tuning manual tuh kalau pakai Radeon software gitu. Tapi sejauh ini untuk suhu GPU ketika gue menjalankan game tanpa di undervolt aja itu sebenarnya suhunya masih aman-aman aja karena masih ada di angka 70-an. Yang gue bingung sih sebenarnya pas bagian stress test aja, karena pas stress test itu udah lebih dari 80 derajat Celcius. Tapi kalau dipakai buat main game, gue rasa nggak perlu di undervolt pun udah sangat-sangat aman. Lalu kita akan bicara soal performance-nya ya. Mengenai performance CPU-nya, kalau gue cek lewat Cinebench R15 dan R20, ya jelas banget bahwa Ryzen 9 5900X itu udah pasti berkali lipat lebih kencang daripada Ryzen 3 3100 ya. Tapi ini bukan karena CPU-nya 12 core aja, tapi gue juga ngecek untuk performance single core-nya. Karena gue melakukan underclocking, jadi ini nanti performance single core-nya bakalan jadi turun apa enggak? Performance single core-nya iya turun, tapi karena si Ryzen 5000 series ini punya IPC yang memang udah kenceng, jadi dengan angka 3,7 GHz aja sebenarnya itu udah menghasilkan performa single core yang jauh lebih kencang daripada single core dari Ryzen 3 3100. Jadi nggak perlu khawatir, seenggaknya kita mendapatkan CPU 12 core dengan IPC yang tetap kencang meskipun ada di angka 3,7 GHz. Lalu untuk kemampuan editing, misalkan kalian mau bikin animasi melalui Blender atau kalian mau bikin gambar-gambar 3D lainnya melalui Blender, dan kebetulan pluginnya memang nggak support untuk GPU renderingnya, itu kalian masih tetap bisa rendering kencang karena sekarang kalian punya 12 core 24 thread. Kalau misalkan kalian editing video-video sederhana gitu ya dari kamera seperti Adobe Premiere Pro, sebenarnya kemampuan dari Radeon RX 6800 ini juga udah bisa diandalkan OpenCL-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir lah. Ditambah lagi, memang ya balik lagi ke tadi, CPU-nya sekarang udah 12 core 24 thread, jadi memang jauh-jauh lebih kencang. Oke, lalu untuk performance gamingnya seperti apa? Mungkin gue akan membandingkan hasilnya ke spesifikasi yang sebelumnya gua upgrade, yaitu menggunakan Ryzen 3 3100 dan juga RTX 2080. Berikut adalah hasil benchmark untuk performance game dari mini PC yang udah gua rakit.
Oke, kurang lebih segitulah pembahasan mini ITX PC yang udah gua rakit ini. Jadi kita udah sampai di penghujung nih. Udah 2 part, mulai dari perakitan pertama menggunakan Ryzen 3, abis itu gue juga udah upgrade. Dan ternyata bisa-bisa aja kita membuat mini PC yang benar-benar tipis, slim, kecil, tapi CPU-nya menggunakan CPU 12 core yang kencengnya minta ampun seperti Ryzen 9 5900X. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa juga ada quiz yang memang berhadiah 20 eksklusif merchandise atau souvenir dari AMD. Silahkan cek link di deskripsi kalau misalkan kalian mau ikutan untuk quiznya. Dan jangan lupa juga untuk membeli merchandise Gaptek apabila kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara membeli merchandise-nya, atau mungkin kalian mau support secara cuma-cuma melalui saweria.co, silahkan juga cek di deskripsi semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.